Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, frater, bruder, dan para suster yang terkasih. Akhirnya, sampailah kita dalam perjalanan terakhir. Program Api Karunia Tuhan online selama kurang lebih 3 tahun. Kita bersyukur Bapak Kardinal dengan tekun membagikan kekayaan pemahaman dan penghayatan beliau tentang sabda Tuhan yang sungguh dicintainya. Dan pada episode terakhir ini, beliau akan memberikan pada kita inspirasi-inspirasi dari kitab Mazmur, karena Mazmur menjadi sekolah doa, dan juga sedikit membahas mengenai kitab suci terjemahan baru kedua. Karena selama ini kitab suci yang kita gunakan adalah terjemahan baru yang pertama. Baru saja KWI dan PGI meluncurkan kitab suci terjemahan baru kedua. Banyak hal menarik di sana. Mari kita perhatikan. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita beberapa waktu yang lalu sudah selesai dengan pembicaraan mengenai Mazmur. Karena Mazmur itu banyak digunakan di dalam ibadat harian, maka saya mencoba untuk menjelaskan barang sedikit mengenai sejarah ibadat harian. Moga-moga nanti dengan pemahaman ini semakin banyak umat kita semua yang berusaha untuk mendoakan ibadat harian itu. Saya ulang beberapa hal yang saya anggap penting. Berdoa adalah kebiasaan di dalam sejarah gereja yang sudah ada sejak awal. Dan doa itu adalah doa seluruh umat. Pagi, sore, khususnya menjelang hari raya besar, umat bersama-sama dengan pimpinannya, para uskup, para imam, mengadakan doa untuk persiapan hari besar yang akan dirayakan. Itu saya kira jelas. Babak baru muncul ketika bertumbuh yang namanya pertapaan atau biara-biara. Para biarawan mengkhususkan hidup mereka untuk doa. Mereka berkumpul, hidup di dalam komunitas, hidup sederhana, tidak mencari yang hebat-hebat untuk kebutuhan mereka sendiri, sehingga banyak waktu yang dilewatkan, dikhususkan untuk berdoa. Sampai pada suatu ketika, atas dasar Mazmur 119 ayat 164, kebiasaan itu dikembangkan menjadi doa 7 kali sehari. Mazmur 119 ayat 164, 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Nah, kebiasaan seperti ini, 7 kali sehari berdoa, sampai sekarang, hari ini, masih kita jumpai di dalam pertapaan-pertapaan kontemplatif. Misalnya, kalau kita pergi ke pertapaan terapis di Rowoseneng, Jawa Tengah, atau di pertapaan Trapistin di Gedono, dekat Salatiga, doa mereka itu acaranya begini, jam 3:30 pagi, jadi bangunnya pasti sudah sebelumnya.
setengah 4 pagi mereka mulai dengan ibadat bacaan. Kemudian jam 6 pagi mereka mengadakan ibadat pagi, ibadat yang kedua. Jam 8:15 mereka mengadakan ibadat siang, siang yang jam 9, namanya tersia. Jam 12 mereka mengadakan ibadat siang yang kedua, namanya seksta. Kemudian jam 2:30 mereka mengadakan ibadat siang yang ketiga, namanya nona. Sesudah itu 5:30 sore mereka ibadat sore, dan jam 8 kurang sedikit mereka mengadakan ibadat penutup. Di sela-sela itu, mereka mengadakan bacaan rohani, bacaan kitab suci, meditasi, doa, dan sebagainya. Itu yang masih dijalankan di dalam biara-biara kontemplatif. Tonggak baru mulai pada abad ke-13, ketika muncul ordo-ordo para imam aktif. Dari satu pihak, umat semakin harus dilayani. Oleh karena itu, para anggota ordo aktif itu tidak bisa dari pagi sampai malam berkumpul di dalam pertapaan atau biara mereka, karena mereka melayani umat. Jadi berdoa 7 kali sehari pasti sangat sulit untuk dilaksanakan. Sementara itu, doa ofisi yang nanti akan disebut doa ibadat harian itu sudah sangat tersebar luas, sehingga dibuatlah doa ofisi singkat yang namanya brevir. Brevir dari kata brevis artinya pendek. Maka dibuatlah ibadat yang tidak seperti 7 kali dilaksanakan tetapi pendek. Muncul Konsili Vatikan kedua. Kata brevir tidak dipakai lagi karena itu hanya berarti pendek, tidak ada artinya kecuali pendek itu. Yang dipakai istilah resmi adalah dalam bahasa Latin liturgia horarum, ibadat menurut irama waktu. Yang dalam bahasa Indonesia dipakai kata ibadat harian. Nah, ibadat harian ini menjadi ibadat resmi gereja. Maksudnya apa ibadat resmi? Nanti akan kita lihat. Yang paling penting bagi saya ini menjadi sangat penting untuk dipahami, karena banyak ibadat lain, ibadat jalan salib itu juga ibadat, tetapi bukan ibadat resmi gereja. Ziarah juga ibadah, tetapi bukan ibadah resmi gereja. Rosario juga ibadah, tetapi bukan ibadah resmi gereja. Yang disebut ibadah resmi gereja selain sakramen-sakramen itu adalah ibadat harian. Artinya apa? Artinya, kalau ibadat harian dinyatakan sebagai ibadat resmi gereja, karena ibadat harian itu adalah kelanjutan karya Yesus Sang Imam Agung, pendoa. Tolong dirasakan baik-baik. Ibadat harian disebut ibadat resmi gereja karena merupakan kelanjutan karya Yesus Sang Imam Agung. Nah, kalau kita jabarkan, ada beberapa unsur. Ketika seseorang mendoakan ibadat harian, maka dia berdoa bersama dengan Kristus. Sulit dibayangkan, tapi itulah fahamnya. Kalau pelan-pelan dirasa-rasakan, mungkin nanti juga akan terpahami juga. Berdoa bersama
dengan Kristus. Gereja, pendoa pribadi mewakili gereja. Gereja menghadap Allah Bapa. Jadi sekali lagi, bersama dengan Kristus Sang Pendoa, gereja dalam tanda kurung. Kalau doa itu didoakan sendiri, tidak di dalam komunitas karena tidak bisa, gereja menghadap Allah Bapa. Untuk apa? Pertama, untuk memuji dan memuliakan Allah Bapa. Dan sekarang penting atas nama semua orang. Jadi kalau saya berdoa ibadat harian sendiri di kamar saya, itu bukan doa pribadi saya. Tetapi doa atas nama semua orang. Atas nama gereja. Dan bersama dengan gereja, atas nama semua orang. Jadi untuk memuji dan memuliakan Bapa, atas nama semua orang, dan memohon belas kasih-Nya bagi seluruh umat manusia. Silahkan membayangkan betapa mulianya ibadat harian ini. Bersama dengan Kristus, gereja, kita termasuk di dalamnya, mewakili gereja itu menghadap Allah Bapa untuk memuji atas nama seluruh umat manusia dan memohon belas kasih-Nya bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau kita ikut atau mendoakan ibadat harian, ibadat resmi gereja, sekali lagi kita berdoa tidak berdoa pribadi. Meskipun yang mendoakan hanya saya sendiri di kamar saya, tetapi atas nama semua orang dan untuk kepentingan semua orang. Itulah yang paling penting untuk kita pahami mengenai ibadat harian. Lalu kita juga pernah singgung ibadat harian yang sekarang untuk kita pada umumnya itu 5. Yang pertama adalah ibadat pagi. Maksudnya apa? Saya kutip saja kata-kata seorang kudus. Maksud ibadat pagi ialah supaya gerakan pertama hati dan budi kita disucikan bagi Allah. Janganlah kita menerima satu tugas pun sebelum kita disegarkan oleh pemikiran akan Allah. Jadi pada waktu kita tidak langsung bangun terus ibadat pagi pasti, tetapi intinya pagi hari perhatian kita mesti tertuju kepada Allah, supaya Allah ini menjadi yang mendampingi dan yang menjadi menjadi inspirasi bagi kita sepanjang seluruh hari itu. Ibadat pagi, kemudian ibadat sore, itu 2 ibadat yang dianggap paling penting. Ibadat sore dirayakan untuk bersyukur. Apa yang disyukuri atas anugerah yang kita semua terima pada hari itu. Atas anugerah Allah, dan yang kedua, atas kebaikan yang telah kita perbuat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita ingat itu bukan saya yang melakukannya, tetapi Allah yang mendorong saya untuk melakukannya. Dan itu perlu disyukuri. Ibadat siang dikatakan sebagai istirahat di hadapan Allah, maka ibadatnya sangat singkat. Di sesudah melakukan pekerjaan setengah hari, mendoakan ibadat siang, kemudian melanjutkan pekerjaan lagi. Ibadat penutup, kalau kita melihat strukturnya, sederhana. Pertama kali tentu mohon pengampunan, belas kasih dari Allah.
Karena seperti apapun maksud baik kita, pasti ada kesalahan, pasti ada kegagalan, pasti ada kekurangan. Tetapi sebagai orang beriman, kita tidak berhenti pada kegagalan, pada kekurangan. Yang paling penting di dalam ibadat penutup adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Akhirnya, sesudah semuanya dilakukan pada hari itu, dengan syukur atas kebaikan yang kita lakukan, dengan penyesalan atas kegagalan yang kita jalankan, kita akhirnya mempercayakan diri kepada Tuhan, mohon damai di dalam istirahat. Ibadat bacaan itu tidak mengenal waktu, bisa didoakan pagi, siang, sore, malam. Intinya kita semua tahu ibadat bacaan yang dibaca adalah teks-teks kitab suci dan tulisan-tulisan para orang kudus di dalam gereja. Agar kita terus sepanjang hari, sepanjang hidup dijiwai oleh sabda Tuhan dan pemikiran-pemikiran rohani, tulisan-tulisan rohani dari para orang kudus itu. Terakhir, mengenai kitab Mazmur sebagai sekolah doa. Jadi kalau kita mendoakan ibadat harian, 1 bulan, 4 minggu, itu praktis selesai semua Mazmur didoakan. Tanpa sadar kita diajari untuk berdoa. Pengajaran apa? Sudah kita singgung, sekarang kita kumpulkan jadi satu, pembelajaran lewat doa itu. Yang pertama, lewat doa-doa Mazmur, kepada kita diajarkan bahwa sikap spontan terhadap Allah adalah memuji dan memuliakan Allah. Jadi nanti bedanya dengan doa syukur, tipis bedanya. Kalau kita memuji Allah, itu tidak ada alasannya, tidak ada pamrihnya. Jadi kita memuji Allah karena Allah, bukan karena anugerahnya yang diberikan kepada kita. Sikap memuji menunjukkan, mengungkapkan keyakinan dasar bahwa Allah lah yang akhirnya menjadi segala-galanya. Spontan memuji. Nah, doa spontan memuji itu rasa-rasanya kalau dibandingkan dengan doa permohonan, itu perbandingannya kalau saya salah, saya senang. Tidak seimbang. Kalau permohonan itu banyak sekali. Tetapi kalau memuji Allah, jarang-jarang kita ungkapkan. Yang menarik adalah ketika di dalam pembaharuan hidup doa gereja, misalnya di dalam persekutuan doa karismatik, yang namanya puji-pujian itu mendapat tempat yang penting. Mengingatkan kita bahwa salah satu reaksi spontan kita di dalam hidup adalah memuji Allah. Pada dirinya sendiri, Allah itu. Jadi Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penyelamat, penyelenggara, tanpa memikirkan yang dilakukan oleh Allah itu untuk saya apa. Tidak penting. Yang penting karena Allah menciptakan dan menyelamatkan, saya memuji Allah. Itu yang pertama. Yang pantas terus kita ingat dan kita latih supaya menjadi kebiasaan kita. Sebetulnya sederhana, kalau mau melatih untuk terus memuji Tuhan, ya setiap doa kita tutup dengan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Itulah doa pujian yang paling gampang. Sudah kita hafal sejak kita kecil.
Yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur karena. Tadi kita memuji Allah bukan karena, memuji Allah demi Allah. Kalau bersyukur, kita bersyukur karena perbuatan Allah bagi saya. Ingat, syukur di dalam Mazmur itu tidak persis sama dengan syukur kita. Kita masih ingat ketika kita bicara mengenai Mazmur syukur, ketika orang bersyukur, dia pergi ke bait suci, membawa hewan korban. Sebagian hewan korban itu dikembalikan oleh pemimpin ibadah kepada yang bersyukur, dan orang yang bersyukur bersama-sama dengan kawan-kawan yang ia ajak datang ke tempat suci, tempat kudus itu, kemudian mengadakan perjamuan. Perjamuan di rumah Tuhan, dan unsur yang paling penting adalah orang yang bersyukur bercerita mengenai alasan dia bersyukur. Sembuh dari sakit, dan segala macam alasan lain. Dan di dalam sharing, di dalam perjamuan itu, si pribadi yang bersyukur dan orang-orang yang mendengarkan kesaksian orang yang bersyukur, imannya diteguhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendoa Mazmur membantu kita untuk mengembangkan sikap jujur, polos di hadapan Tuhan. Kata-kata kita tidak perlu dirumuskan dengan bagus-bagus. Tidak perlu. Doa yang indah itu bagus, tetapi doa spontan seperti ada di dalam Mazmur, itu adalah bagian dari kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita melihat di dalam doa Mazmur ada ungkapan kekecewaan, ada ungkapan rasa takut, bahkan marah, bingung, dan perasaan-perasaan itu diungkapkan seadanya. Tidak usah sekali lagi memakai kalimat-kalimat yang muluk-muluk. Ada tempat untuk perasaan di dalam doa. Dan yang terakhir, di dalam situasi apapun, kita diajak untuk mengandalkan Tuhan. Itu tampak di dalam Mazmur Keluhan. Dan ketika orang mengeluh di hadapan Tuhan, tidak pernah berhenti pada keluhan, tetapi selalu ada rasa syukur dan kepercayaan. Yang terakhir, sekali lagi, ibadat harian mengajak kita untuk menyucikan hari. Jadi supaya hari-hari yang kita lewati itu, meskipun sibuknya seperti apa, tetap di dalam pendampingan Tuhan, atau dalam kesadaran bahwa Tuhan itu menyelenggarakan ibadat harian, memberikan bantuan yang sangat kuat. Pagi, siang, sore, malam. Setiap saat ingat akan Tuhan. Dengan demikian, ini kitab sucinya sudah saya tutup. Kita selesai dengan pembicaraan mengenai Mazmur, dan dengan demikian sebetulnya kita selesai dengan semua yang kita rencanakan sejak awal masa pandemi dulu. Waktu yang masih tersisa sedikit ini akan saya pakai untuk sedikit berbicara mengenai teks kitab suci. Pada tanggal 9 Februari yang lalu, Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia meluncurkan Alkitab baru yang disebut Alkitab Terjemahan Baru yang kedua. Ini teksnya. Saya ingin bercerita yang ini ya terjemahan baru yang pertama. Yang kita punya sekarang itu adalah terjemahan baru yang pertama dari tahun 1974.
Saya ingin bercerita sedikit mengenai teks kitab suci itu, agar kita faham bahwa syukur di Indonesia ini ada lembaga Alkitab Indonesia, itu kerjasama antara berbagai macam denominasi. Gereja Katolik juga ikut di situ, dan ada lembaga Biblika Indonesia. Saya akan bercerita sedikit mengenai teks kitab suci, supaya kita tumbuh rasa syukur. Kita kan tidak pernah membayangkan ya, kok kita akhirnya mempunyai teks kitab suci ini, sejarahnya bagaimana? Kita tinggal menerima saja. Sekarang terjemahan baru pertama ini, terjemahan baru kedua ini. Sedikit cerita. Terjemahan kitab suci, kita semua tahu kitab suci itu Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Terjemahan pertama di dalam bahasa Melayu, belum ada bahasa Indonesia, itu dilakukan pada tahun 1629, abad 17. Dan yang dituliskan, yang diterjemahkan hanya Injil Matius. Karena menerjemahkan kitab suci dari bahasa asli itu tidak gampang. Itu 1629. Yang kedua, pada tahun 1879, ada seorang Belanda namanya Klinkert yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama. Sementara tahun 1938 ada orang lain lagi, Bode namanya, itu menerjemahkan kitab suci Perjanjian Baru, semua di dalam bahasa Melayu. Pada tahun 1958, Perjanjian Lama yang diterjemahkan oleh Klinkert dan Perjanjian Baru yang diterjemahkan oleh Bode itu dijadikan satu dalam bahasa Melayu. Inilah yang namanya disebut dengan terjemahan lama. Terjemahan lama. Sekarang sejarah terjadinya terjemahan baru yang pertama yang kita punya sampai sekarang. Lembaga Alkitab Indonesia sudah mulai penerjemahan dari tahun 1950. Silahkan membayangkan, ini nanti baru dicetak tahun 1974. Dari tahun 50 sampai 74, 24 tahun menerjemahkan teks kitab suci. Silahkan membayangkan tenaga, pikiran, dan segala macam hal yang harus dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan untuk kepentingan itu. Itu yang Protestan. Sementara Lembaga Biblika Indonesia waktu itu namanya belum Lembaga Biblika Indonesia, tetapi Lembaga Biblika Saudara-saudara Dina, karena yang memulai adalah Ordo Fransiskan, Pater Grunen. Itu dewanya kitab suci di Indonesia ini. Kalau sampai sekarang ada kerasulan kitab suci, ada bulan kitab suci nasional, beliaulah almarhum yang menginspirasi. Gereja Katolik menerjemahkan sejak tahun 1956. Nanti kalau dicari di perpustakaan, pasti ada itu terjemahan dari Pater Boma, dan kemudian Perjanjian Lama itu tanggung jawabnya Pater Grunen dan teman-teman. Nah, tahun 1968, Konferensi Wali Gereja Indonesia, waktu itu namanya Majelis Agung Mawi, Wali Gereja Indonesia
menerima terjemahan Alkitab Protestan yang dikerjakan oleh lembaga Alkitab ini. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam teks yang terjemahan baru yang pertama, ada halaman Lembaga Alkitab Indonesia, dan pada halaman berikutnya terjemahan ini diterima oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Itu dicetak pertama kali tahun 74. Nah, pada waktu itu diputuskan pertama menerima terjemahan Alkitab dari lembaga Alkitab Protestan tanpa deuterokanonika. Nah, tetapi kan untuk gereja Katolik perlu yang deuterokanonika, maka perjanjiannya adalah bersama-sama diterbitkan, baik yang tanpa deuterokanonika maupun yang dengan deuterokanonika. Hanya persetujuannya yang deuterokanonika diletakkan di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah yang kita punya sekarang ini. Pada tahun 1971, perjanjian baru, terjemahan baru diterbitkan. Tahun 1974, Alkitab lengkap tanpa deuterokanonika, dan untuk pertama kali tahun 1975, Alkitab lengkap dengan deuterokanonika diterbitkan. Sampai sekarang. Nah, yang terjemahan Katolik tadi adalah ini. Tebal. Maka ditulis di sini, Kitab Suci Katolik. Sebetulnya Kitab Suci tidak punya agama. Hanya entah bagaimana dulu diberi judul seperti ini. Yang menarik, saudara-saudara, ini hanya ada di dunia, di Indonesia. Ketika gereja Katolik merelakan terjemahan yang dikerjakan dengan susah payah untuk tidak terlalu dipromosikan. Yang dipromosikan adalah kitab suci, Alkitab, yang terjemahan bersama antara Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia. Ini. Sementara yang ini boleh dikatakan disimpan sebagai bukan bacaan sehari-hari, tetapi mungkin baik untuk perbandingan dan untuk studi. Karena menerjemahkan kitab suci itu bisa bermacam-macam. Seperti nanti akan kita lihat, perbandingan antara terjemahan lama dan terjemahan baru itu seperti apa, perbandingan antara terjemahan baru yang pertama dengan terjemahan baru yang kedua itu seperti apa. Saya akan memberikan contoh-contoh itu, lalu kita akan selesai. Salah satu contoh perbandingan antara terjemahan lama dibandingkan terjemahan baru yang pertama. Saya baca yang terjemahan lama. Kitab Kejadian bab 1 ayat 1. Kalau saya membaca ini, saudara-saudara menangkap maksudnya apa enggak? Atau rasa aneh apa enggak? Bunyinya begini. Bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi. Maka bumi itu lagi campur baur adanya, yaitu suatu laut yang ketutupan kelam kabut. Maka roh Allah melayang-layang di atas muka ajar itu. Di atas muka ajar itu. Itu apa maksudnya? Dan ejakannya masih ejaan Melayu. Jadi pada mulanya itu moela.
pada muela pertama, ejaan lama. Di dalam terjemahan baru yang pertama, 1974, kalimatnya dalam bahasa Indonesia menjadi jauh lebih mudah. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Beda sekali. Itulah terjemahan lama dan terjemahan baru yang pertama. Nah, sekarang kenapa mesti dibuat terjemahan baru yang kedua? Mengapa? Jawabannya sederhana. Pertama, bahasa Indonesia itu bahasa yang sedang berkembang dengan sangat pesat. Ejaannya sudah berubah, misalnya ejaan yang paling sederhana, kosakata, kata tertentu itu bisa mempunyai arti yang beberapa, tidak hanya satu. Dan yang terakhir, ilmu kitab suci itu berkembang terus. Yang kompleks itu. Misalnya mengenai teks, kita dulu pernah berbicara mengenai teks. Sebelum mesin tercetak, kitab suci itu ditulis tangan. Nah, ketika ditulis tangan, seringkali ada yang kelewatan, ada yang ditambah. Kalau penyalinya itu mempunyai ide cemerlang, tiba-tiba ditambahi kata apa. Atau salah cetak, salah tulis. Perbedaan satu huruf sudah bisa mengubah segala-galanya. Penelitian di dalam kitab suci antara lain meneliti hal-hal seperti itu. Nah, itu berkembang pesat sekarang ini. Oleh karena itu, para pegiat kerasulan kitab suci yang bermaksud agar sabda Tuhan itu dapat semakin mudah dipahami dan dimengerti, berusaha mengadakan pembaharuan di dalam penterjemahan. Itu maksudnya. Dan pekerjaan ini dilaksanakan kira-kira juga 20 tahun. Jadi tidak sedikit waktu, tidak sedikit pemikiran, gagasan, tenaga, biaya yang dikorbankan, direlakan untuk kepentingan ini. Sekarang saya akan memberikan contoh. Misalnya beberapa contoh mengenai ejaan yang disempurnakan. Sederhana, ejaan yang disempurnakan. Matius bab 6 ayat 13. Jadi ini perbandingan terjemahan baru yang pertama, ini terjemahan baru yang kedua. Contohnya Matius bab 6 ayat 13. Dalam terjemahan baru yang pertama, tulisannya begini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu betul apa tidak dalam bahasa Indonesia yang sekarang? Dulu pernah ada seorang tokoh yang selalu menggunakan daripada. Tetapi dalam bahasa Indonesia itu salah. Misalnya rambut daripada saya. Salah. Nah, itu dibetulkan di dalam Alkitab terjemahan baru. Bunyinya begini, kata-katanya masih sama, tetapi cara menulisnya berbeda. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang lama, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang baru, lepaskanlah kami dari yang jahat. Lebih sesuai dengan kepentingan tuntutan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Yang kedua, contoh lain lagi. Misalnya, Mazmur 126 ayat 2 dan 3. Terjemahan baru pertama bunyinya begini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Perkara. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari sekarang artinya apa itu? Kita sedang berperkara di pengadilan. Itu ya. Ini gara-gara dia selalu membuat perkara. Nah, kalau Tuhan melakukan perkara dan dimengerti seperti itu, ya tidak betul. Oleh karena itu dalam terjemahan baru yang kedua, rumusannya menjadi begini. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita. Jadi kata perkara yang artinya bisa jelek itu diganti dengan perbuatan. Apalagi ya contohnya surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 3. Cara menulis dalam tuntutan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Ia duduk di sebelah kanan yang pakai huruf kapital, maha besar, M-nya kapital, tapi jadi satu kata, maha besar, itu satu kata. Nah, menurut bahasa Indonesia yang paling baru, tata bahasa, itu menjadi dua kata. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Besarnya berdiri sendiri. Yang menarik masih kita kita temukan di dalam berbagai macam buku doa, yaitu antara korban dengan huruf O, korban, dan kurban dengan huruf U. Dua kata itu bisa berbeda sekali maksudnya, artinya. Saya ambil kitab Keluaran, bab 8 ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban, pakai O, kepada Allahmu di negeri ini. Sementara di dalam terjemahan baru yang kedua, kata korban pakai huruf O itu diganti menjadi kurban, memakai huruf U. Karena apa? Karena seringkali kata korban, O, itu dikaitkan dengan segala macam yang tidak baik. Ya, korban kecelakaan misalnya. Ya, korban penipuan. Sementara kalau memakai huruf U itu tidak bisa. Kurban penipuan. Kurban itu selalu berkaitan dengan persembahan diri kepada Tuhan. Sehingga salah paham seperti itu dihindarkan. Yang kedua, yang pertama tadi masalah bahasa Indonesia ya. Yang kedua, masalah kosakata yang berubah. Yang tadi sudah kita sebut. Yang contohnya, Amos bab 5 ayat 7. Amos bab 5 ayat 7.
Saya baca yang terjemahan pertama, terjemahan baru pertama. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Apa itu ipuh? Kebanyakan dari kita tidak bisa membayangkan kecuali kalau kita membuka kamus. Oleh karena itu, kata itu sudah kata usang dari bahasa zaman dulu. Sekarang diganti di dalam terjemahan baru yang kedua, lebih mudah dipahami. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit. Jadi ibuh diganti dengan racun pahit. Contoh lain lagi, kita Bilangan bab 14 ayat 30. Bunyinya begini, yang terjemahan baru pertama, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami. Kata bahwasanya. Di dalam terjemahan baru yang kedua, diganti dengan istilah yang jauh lebih mudah dipahami. Bahwasanya diganti dengan sesungguhnya. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan untuk kamu diami. Berbeda. Bahwasanya sesungguhnya. Contoh lain lagi. Matius bab 7 ayat 3. Jadi pergantian kosakata. Terjemahan baru yang pertama. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Selumbar itu artinya apa? Tidak spontan kita bisa menjawabnya. Cari di kamus. Maka di dalam terjemahan baru yang kedua, kata itu diganti. Bunyinya menjadi begini, mengapakah engkau melihat serpihan kayu? Kan jelas, serpihan jelas, kayu jelas. Tidak selumbar. Serpihan kayu di mata saudaramu. Kosakata yang berubah. Satu lagi. Dari Kisah Para Rasul, bab 26, ayat 14. Bunyinya begini, Saulus, ini yang terjemahan baru pertama. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Apa ini maksudnya? Menendang ke galah rangsang. Sampai sekarang kan teks kita berbunyi begini, tapi kita tidak pernah bertanya ini maksudnya apa. Di dalam terjemahan baru yang kedua, mudah. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menentang Dia yang berkuasa atasmu. Mudah sekali dipahami. Tidak usah mencari di dalam kamus, mungkin juga tidak ketemu menendang galah rangsang itu seperti apa. Yang terakhir adalah perubahan penerjemahan. Di dalam saya ambil kitab Keluaran bab 40 ayat 17. Jadi ilmu penerjemahan itu juga berkembang pesat. Menerjemahkan itu ada ilmunya. Apalagi menerjemahkan teks-teks dari bahasa asing seperti bahasa Ibrani dan Yunani itu. Keluaran bab 40 ayat 17. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Kalau saya baca begini, ditangkap apa enggak langsung? Berbelit ya. Terjadilah dalam bulan yang pertama,
tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu. Bacanya mesti pelan-pelan supaya mengerti. Nah, di dalam terjemahan baru disederhanakan. Pada bulan pertama tahun kedua, tanggal 1 bulan itu kemah suci didirikan. Selesai. Sederhana. Lagi ayat satu lagi. Kitab Bilangan bab 4 ayat 8. Terjemahan baru yang pertama. Di atas semuanya itu, mereka harus membentangkan sehelai kain kirmisi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kulit lumba-lumba. Masa di padang gurun ada lumba-lumba? Dari mana diambilnya? Dan kita juga tidak bisa membayangkan kulit lumba-lumba itu seperti apa. Maka di dalam teks terjemahan baru yang kedua, kata kulit lumba-lumba itu diganti. Di atas semuanya itu, mereka harus membentangkan sehelai kain merah tua, menudunginya dengan tudung dari kulit halus. Kulit halus, tidak usah cari lumba-lumba. Kulit halus jelas. Yang terakhir, sekarang. Ini sangat menarik. Karena di dalam kitab suci terjemahan baru yang kedua, itu yang pertama itu tidak pernah digunakan kata gereja. Yang dipakai adalah jemaat. Dan itu seringkali tanpa sadar kita anggap membedakan gereja Katolik dengan gereja Protestan. Gereja Protestan kan pakai jemaat. Kita memakai umat, kita memakai gereja. Nah, dalam terjemahan ini yang baru kata gereja itu dipakai. Salah satu contoh yang sangat bagus adalah Efesus bab 1 ayat 22 sampai 23. Saya baca, mesti teliti membacanya, lalu nanti saya jelaskan mengapa jemaat diganti dengan gereja. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat yang lama sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dipakai kata jemaat 2 kali. Kata jemaat itu sekarang diganti dengan gereja. Dalam terjemahan baru yang kedua, bunyinya begini. Yang lain-lain sama kecuali jemaat itu. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja. Gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mengapa diganti kata gereja dan tidak jemaat? Ada perbedaan yang fundamental. Kata jemaat itu mencerminkan realitas orang-orang beriman lokal. Jadi misalnya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, itu kan lokal, hanya di Korintus, tidak di seluruh dunia. Maka dipakai kata jemaat lokal.
Sementara di sini yang dimaksudkan itu bukan jemaat tertentu yang di dalam Efesus yang tadi kita baca itu, tetapi adalah gereja seluruh dunia. Nah, untuk membedakan dua faham yang berbeda itu, maka dipilih kata yang berbeda. Jemaat dipakai untuk komunitas lokal, terikat tempat tertentu, kecil, sempit, sementara gereja itu untuk gereja universal. Karena di sini dikatakan ya, dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala. Kristus kan bukan kepala gereja lokal, tapi gereja seluruh jagat raya ini. Maka dipakai kata gereja, karena bukan lokal. Gereja yang adalah tubuhnya, itu artinya seluruh gereja Kristus di dunia ini. Dengan demikian saya berharap menjadi jelas bahwa kita berkat jasa para perintis kita di dalam iman, khususnya yang bergerak di dalam kerasulan kitab suci, dari terjemahan lama yang kata-katanya terdengar aneh bagi kita, itu sudah diganti dengan terjemahan baru yang pertama. Dan supaya terjemahan baru yang pertama ini digunakan untuk seluruh umat Kristiani di Indonesia, maka Gereja Katolik katakanlah mengorbankan hasil karyanya yang sekian lama untuk tidak, tanda petik ya, tidak digunakan secara luas. Kita menggunakan secara luas terjemahan ekumenis. Dan itu adalah berkat besar bagi gereja Indonesia, karena tidak ada gereja Katolik lain kecuali di Indonesia yang mengorbankan terjemahannya demi kesatuan umat Kristiani. Itu tidak ada. Ini satu-satunya di dunia. Dan ini silakan melihat buku seperti ini yang dikerjakan bertahun-tahun, sekarang disimpan untuk perbandingan. Tetap dipakai, tetapi tidak dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, pembacaan sehari-hari. Kalau mau memperdalam studi tentang Alkitab, kita bisa membandingkan kenapa di sini bunyinya begini, di sini bunyinya begitu. Mesti dicatat, kita bersyukur Gereja Katolik Indonesia begitu. Maksud saya, para pemimpin Gereja Katolik Indonesia waktu itu sungguh-sungguh berbesar hati. Dan sekarang kita mempunyai ini, terjemahan baru yang kedua, yang sama pada halaman ini, kalau melihat Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu di sini ada tulisannya, dan lambang LBI, terjemahan ini diterima dan diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi kita menggunakan ini. Silahkan kalau membeli kitab suci yang baru, jangan beli yang lama, beli yang baru. Akan lebih mudah, kecuali kalau mau membandingkan. Tentu akan sangat besar manfaatnya. Dengan demikian, saudari-saudara terkasih, kita selesai dengan seluruh rangkaian sejak awal kita mulai Api Karunia Tuhan sampai sekarang, entah sudah nomor berapa ini. Terima kasih atas segala perhatian. Moga-moga semua yang kita usahakan dapat ditangkap maknanya. Dan terima kasih kepada Komsos Keuskupan Agung Jakarta, Hidup TV, mas-mas yang ada di baliknya, yang sebetulnya memungkinkan acara ini bisa dilaksanakan. Siapa tahu nanti ada acara baru lagi yang dirancang. Terima kasih, salam sehat, berlimpah berkat.
Saudara-saudari yang terkasih, bersama Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, para kru Komisi Komsos Keuskupan Agung Jakarta, dan seluruh pendukung program Api Karunia Tuhan online, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesetiaan dan ketekunan Anda mengikuti program Api Karunia Tuhan online ini. Kita mungkin akan berjumpa dalam pengajaran Kitab Suci Bapak Uskup dengan program yang baru secara offline. Terima kasih banyak, semoga perjumpaan dan pembelajaran kita senantiasa menjadikan kita semakin menyerupai Kristus dan menjadikan hidup kita berkat bagi banyak orang. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kasih mencurahkan bimbingan, perlindungan, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati.